Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Saya Sisri Ayu Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran udara. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menayangkan sebuah video yang masih berkaitan tentang pencemaran udara. Di atas langit yang tinggi, tertidur sang awan dengan lelapnya. Sang awan lalu menyapa matahari yang telah membangunkan paginya. Lalu menyapa pohon yang membuat udara menjadi segar. Menyapa ikan di laut yang membuat bumi nampak begitu kaya. Hingga datanglah sekepulan asap hitam di langit. Sang awan kaget, lalu dicarinya sumber asap hitam itu. Begitu terkejutnya awan ketika melihat asap hitam di mana-mana, dari kendaraan bermotor, pabrik, sampai rumah-rumah. Awan pun kembali ke hutan. Sang awan kaget ketika temannya si pohon telah tiada karena ditebang. Awan pun menangis. Pengertian pencemaran udara menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1407 Tahun 2002 mengenai pedoman pengendalian dampak pencemaran udara. Pencemaran udara adalah penurunan mutu udara sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhi fungsinya diakibatkan oleh masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia. Nah, dari pencemaran udara ini menimbulkan beberapa dampak buruk. Pertama yaitu mengganggu kesehatan, kedua terjadinya hujan asap, ketiga pemanasan global, dan yang keempat mengganggu pertumbuhan tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara yang pertama itu ada asap kendaraan. Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Indonesia pun semakin meningkat, sehingga menimbulkan kemacetan. Tidak hanya berdampak pada kemacetan, namun kendaraan bermesin yang semakin banyak juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan polusi udara. Kendaraan bermesin biasanya menggunakan bahan bakar diesel atau bensin untuk menghasilkan energi agar kendaraannya dapat beroperasi. Secara teori, dalam minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar tersebut mengandung senyawa hidrokarbon yang kemudian dibakar menghasilkan senyawa karbon dioksida dan air. Namun, pada kenyataannya, mesin tidak dapat membakar hidrokarbon hingga bersih, sehingga knalpot kendaraan mengeluarkan zat-zat berbahaya yang menyebabkan pencemaran udara lebih parah. Hasil pembakaran tidak sempurna tersebut menghasilkan senyawa karbon monoksida yang merupakan gas beracun, nitrogen oksida, dan senyawa organik volatil. Zat-zat tersebut merupakan penyebab pencemaran udara yang berbahaya, sehingga udara menjadi berkabut coklat, biru, atau hitam, dan membentuk ozon. Ozon ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat mengganggu pernafasan yang serius dan menimbulkan berbagai penyakit yang lebih akut. Faktor kedua yaitu asap pabrik. Di era modern ini, banyak sekali pabrik atau industri yang berdiri di setiap sudut kota. Cerobong-cerobong asap pabrik berdiri kokoh mengepulkan asap sisa pembakaran setiap harinya. Beberapa industri menghasilkan polutan yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah industri pembuatan plastik, semen, aluminium, baja, dan industri kimia sejenisnya. Karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa organik merupakan polutan yang biasa dihasilkan oleh pabrik. Faktor yang ketiga yaitu pembakaran sampah. Pembakaran sampah ini merupakan aktivitas rumah tangga
yang dapat menyebabkan polusi udara karena mengeluarkan bau yang menyengat serta dapat mengganggu kesehatan. Solusi untuk masalah pencemaran udara. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya udara bersih, bebas polusi. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran para pengusaha agrobisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar. Yang ketiga, penegakan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan. Yang keempat, untuk pabrik atau industri sebaiknya melakukan penyaringan asap dengan terlebih dahulu sebelum asap dikeluarkan ke udara bebas, agar mengurangi potensi terjadinya pencemaran lingkungan. Yang kelima, mengalirkan gas buangan ke dalam air atau ke dalam larutan pengikat terlebih dahulu, atau cara lain dengan menurunkan suhu sebelum gas dibuang ke udara bebas. Yang keenam, menggunakan alat dan bahan yang ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari kita. Yang ketujuh, mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan bahan bakar seefisien mungkin. Baiklah, pemaparan materi tentang pencemar udara cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.